Kita bahas satu-satu. Yang nomor satu itu adalah kompetensi. Ya. Jadi bagaimana sih maksudnya kita serve the kompetensi gitu? Kita harus serve tim kita sehingga mereka memiliki kompetensi. Konsepnya seperti itu. Jadi kadang banyak ketika kita jadi seorang manajer, jadi seorang pemimpin ya, entah itu posisi apapun itu, kita kadang terlalu fokus berpikir pada bagaimana tim kita mengerjakan pekerjaan mereka. Dan kita sangat jarang sekali berpikir tentang bagaimana kita melayani mereka sehingga kompetensinya nambah. Yang kadang kita luput adalah kompetensi itu berbanding lurus dengan kecepatan melaksanakan pekerjaan. Itu kadang yang banyak orang luput. Jadi sekali lagi kompetensi itu akan berpengaruh pada tingkat kecepatan pengerjaan dari pekerjaan. Jadi orang yang dapatnya kompetensi cuma grade-nya 3, dikasih mengerjakan pekerjaan 5, itu lambat sekali. Lambat sekali. Beda dengan orang dengan kompetensi 8, disuruh mengerjakan pekerjaan 5, itu cepat sekali mengerjakannya karena dia rasa itu sangat mudah. Sehingga serve yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa dipercaya oleh tim kita adalah kita tunjukkan pada tim kita bahwa kita tidak hanya meminta sama mereka. Jadi jangan sampai mereka cuma tahu kita minta sama mereka. Yang penting mereka ketahui adalah kita juga memberikan sesuatu pada mereka. Jadi kita harus memberi kepada mereka yang namanya kompetensi. Karena permasalahannya gini, kadang kita mikirnya gini, gimana kalau saya udah naikkan kompetensi dia terus dia pindah perusahaan? Ya memang takdirnya seperti itu gitu. Kalau kita bicara orang yang bekerja, tentu mereka seek a better opportunity. Itu the realita Bapak Ibu. Jadi sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi permasalahannya adalah kalau kita berpikir untuk tidak menaikkan kompetensinya, cilakanya adalah itu mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi yang namanya upgrading kompetensi itu never ending story kalau bahasa kita kan. Setiap saat kita upgrade setiap orang. Sehingga pada akhirnya orang-orang kita itu dapat kompetensi yang tinggi. Sehingga ketika kompetensinya yang tinggi, mengerjakan pekerjaan itu mudah. Itu yang disebut dengan serve kompetensi. Dan kadang orang luput ini, mereka mikirnya yang penting kamu kerja. Kadang saya tanya, kapan terakhir dapat pelatihan? Sudah sampai kayak menerawang gitu. Waduh, kapan ya Pak? Wah, itu udah lama banget tadi. Udah sampai menerawang gitu. Dan itu kejadian loh. Kadang saya tanya sampai sama tim peserta saya itu. Bahkan itu di level manajer. Ketika saya masuk, Mas, sebelum saya ada yang pernah masuk nggak? Belum, Pak. Oh, itu saya tanya, kapan terakhir dapat pelatihan? Itu matanya udah menerawang ke atas. Wah, itu berarti udah mungkin sudah 1000 tahun kali ya. Dia udah menerawang kan. Kapan ya Pak? Ya udah, itu udah menerawang sekali, udah lama banget itu. Berarti perusahaan itu hanya fokus untuk memeras keringat dari timnya, tapi nggak pernah memberikan makanan. Gimana mungkin orang bisa kerjanya bagus kalau nggak dimakanin? Diperas terus keringatnya, lama-lama garing kan? Kalau cucian bagus, garing bisa disetrika. Ini orang kalau garing nggak bisa kerja. Jadi orang nutrisinya itu harus dapat ketika kita bekerja ya, dan kita ingin punya tim yang bekerja dengan optimal, itu makanannya nutrisinya dikasih dulu biar ototnya besar-besar. Kalau ototnya besar pekerjaannya bagus. Minimal brain muscle-nya itu bagus. Kan kita bicara kompetensi. Brain muscle-nya bagus. Apakah itu wasting money? Enggak. Enggak akan wasting money. Karena orang-orang ini akan memberikan yang terbaik pada perusahaan. Dan ini akan menelurkan budaya baik ke bawahnya. Sehingga yang lain juga jadi terpacu untuk meningkat. Gitu. Seperti saya bilang tadi, kompetensi itu berbanding lurus dengan kecepatan kerja. Semakin tinggi kompetensinya, kecepatan kerja juga semakin tinggi. Kalau kompetensinya nggak pernah ditingkatin, otaknya nggak pernah dilatih dan diberi nutrisi yang tepat, sehingga brain muscle-nya nggak kuat, maka kerjanya lamban. Banyakan ngantuk orang kita bilang. Nah kalau banyakan ngantuk itu biasanya absenteeism-nya tinggi gitu kan. Yang saya bilang tadi ada namun tiada gitu kan. Badannya ada, pekerjaannya nggak pernah selesai. Itu saya bilang ada tapi tiada itu seperti itu. Karena nggak pernah di-serve ya.
kita tidak pernah serve mereka dengan yang namanya penambahan kompetensi. Brain muscle-nya itu terkuras. Sama kayak orang ini, orang olahraga, tapi tidak dicukupi dengan nutrisi yang bagus, lama-lama osteoporosis gitu. Ya cuma ototnya yang mengering, tulangnya juga osteoporosis nanti lama-lama. Dan ini sebuah realita, teman-teman. Kita lupa bahwa ketika bekerja ada porsi, ada kewajiban, ada hak. Tim kita itu punya kewajiban itu untuk achieve target yang sudah kita tetapkan. Tapi mereka juga punya hak untuk diberi nutrisi, diberikan penambahan kompetensi sehingga pada akhirnya mereka akan bekerja dengan lebih kuat. Kalau kita kasih bobot mereka 5, tapi nutrisinya kita tambahin gitu kan, lama-lama 5 itu jadi enteng sama mereka. Mereka akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan sampai 8. Oke. Nah, 8 dengan nutrisi 8 mereka bekerja itu dengan normal. Kita kasih nutrisinya lagi sehingga mereka merasa 8 itu jadi ringan. Mereka bisa ngerjain 12. Nah, terus kita kasih nutrisi mereka sehingga pada akhirnya kompetensinya naik dan sehingga pada akhirnya kita bisa dapat orang-orang yang kompeten. Nah, terus gimana kalau sudah 20 orang ini pindah? Ya nggak masalah lah. Emang kenapa? Dan itu sebuah realita dan kita harus sadar diri. Kalau kita punya kompetensi, tim yang kompetensinya 20 dan kita tidak bisa memvalue mereka dengan nilai 20, ya mereka pasti pindah. Jangan salahin mereka. Ya berarti memang mereka sudah waktunya untuk keluar gitu. Waktunya untuk menjelajah dunia gitu. Bahasanya kan kalau bahasa kita sudah waktunya turun gunung. Ya biarin mereka turun gunung. Suatu saat yang turun gunung itu balik ke kita kok. Saya sering kejadian gitu. Jadi orang-orang yang dulu di tempat saya, ketika bekerja di tempat lain, mereka ngasih job ke saya. Nggak usah gitu, orang peserta coaching saya aja pindah perusahaan gitu kan, tiba-tiba 3 tahun telepon saya ngasih job. Itu realita gitu. Dan banyak lagi kisah-kisah kalau kita tahu kan, tadi kayak Citibank ya kan, kalau di banking Pak ada Citibank. Mereka tuh sampai punya alumni Citibank gitu kan, yang bekerja di bank-bank lain. Gitu. Sama kayak Astra, mereka punya alumni Astra. Dan mereka sudah tidak bekerja di Astra lagi gitu. Tapi ketika mereka punya pekerjaan proyek yang bisa dikerjakan oleh Astra, mereka akan balik ke Astra. Sama kayak Citibank juga sama gitu loh. Dan ini realita. Jadi membesarkan kompetensi itu ada hal yang wajib ya, wajib bahasanya ya. Jadi nomor 1 ya, untuk bisa dipercaya kita harus serve mereka, serve tim kita dengan kompetensi.